ada setannya. Apa setan? Anak-anak cucu iblis. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita berada dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Dan jangan lupa tugas kita adalah ibadah. Dan ketika beribadah, Allah berikan contoh ibadahnya, yaitu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, jadi kepada kita itu disuruhnya beribadah, diberikan contohnya, diberikan pedomannya. Pedomannya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk obat, untuk penawar dari gundah gulana, dari galau, dari berbagai masalah, dan juga sebagai rahmat. Rahmat dari segala apa yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidud dzalimin illa khasara. Jadi sudah jelas tugas kita itu menyembah bertuhan hanya kepada Allah, diberikan pedomannya Al-Quran, disebutlah Al-Quran yang kemudian dijalankan ke dalam kehidupannya oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, disuruhnya dibaca, dipahami, diamalkan, dinikmati, dan kemudian disebarluaskan. Dan Rasulullah sudah melaksanakan itu semua, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran. Tidak ada yang dilewat satupun. Itulah Rasulullah SAW, dan itu ditegaskan oleh Allah. Itulah yang namanya agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah penegasan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ketiga yang menutup rangkaian wahyu yang diturunkan Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan dengan itu maka Allah menyempurnakan nikmatnya dan meridhoi Islam sebagai agama Nabi Muhammad SAW dan juga agama para umatnya. Artinya selesailah sudah sempurnanya seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu tidak akan ada lagi wahyu, tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi rasul. Berakhir sudah. Nah, tinggal kita melaksanakannya. Ketika melaksanakannya, maka tiga hal ini harus selalu ada dalam diri kita. Kita getarkan dari dalam qalbu. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah kepada Allah untuk tetap istiqamah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, untuk tetap mendapatkan keilmuannya, mendapatkan kepahaman, dan itu artinya kita ingin tetap ihdinas syiratal mustaqim, tetap dalam asy-syiratal mustaqim dalam Islam, dan tetap dalam keadaan yang senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Saung Tafid Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, kita juga ditemani oleh jamaah-jamaah yang bergabung lewat jalur internet Zoom meeting, ya, lewat sarana atau media digital dari Sumedang. Ada hadir di Saung Tafid Al-Quran di Sumedang, Teh Iis Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tafid Al-Quran di Tasikmalaya, ada yang di Tanjung Jaya, Singaparna Tasikmalaya, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dan ibunda tercinta. Kemudian dari Kota Bandung hadir dari Ujung Berung, ada Kang Dudung Durahman bersama keluarga. Dari Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dan dari Bojong Soang, Kota Bandung juga hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Dari Cirebon hadir Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Di Kanoman dan dari Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Juga dari Jakarta hadir Teh Ira Khairati bersama bersama keluarga. Dan dari Saung Tafid Al-Quran di Cidolog Sukaraja Tasikmalaya hadir Teh Yulianingsi bersama keluarga besarnya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan nikmat kita
untuk tetap senantiasa bahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Ad-Dukhan, mulai ayat ke-34. Ya, surat Ad-Dukhan mulai ayat ke-34. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mampu membacanya sampai akhir surat Ad-Dukhan di ayat ke-59. Jadi kita akan baca 25 ayat di pagi hari ini. Ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu, mulai ayat ke-34 dimulai dari kalimat ulai. Innaha ulai la yaqulun. In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. In hiya illa bimunsyarin. Fa'tu biabaina in kuntum shadiqin. Fa'tu biabaina in kuntum shadiqin. Ahum khairun am qawmu tumba'in walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ahum khairun am qawmu tabba'in walladina min qablihim وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إلا من رحم الله
innahu huwal azizur rahim. Innahu huwal azizur rahim. Inna sajarataz zaqqum Inna syajarataz zaqqum ta'amul ashim wa'amul asyim kalmuhli yaghli fil butun al-mudli bighli fil butun kaghalil hamim Waghlil hamim Wuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Uduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Thumma subbu fawqa rasihi min azabil hamim Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabin hamim Duk innaka antal azizul karim Innaka antal azizul karim Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun Inna hada ma kuntum bitam tarun Innal muttaqina fi maqamin amin Inna muttaqina fi maqamin amin Innal muttaqina fi maqamin amin Inna muttaqina fi maqatim ma'in Innal muttaqina fi maqamin amin Inna muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun Fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakim mutaqabilin Yalbasuna fi sundusin istabraqimu kadzalika wajawajnahum biqurin in Kadzalika wa zawjajnahum bihuril 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin amin wa yad'una fiha bikulli fakihatin amin لا يذوقون فيها الموت إلا الموتى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم la yudau la yad la yadhuquna fiha mauta illa mautata ula wa waqahum adzabal jahim
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. لم من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 26 ayat sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita, penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dan bacaan kita yang salahnya, yang kelirunya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik karena keilmuan ataupun karena kondisi kepahaman masing-masing, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan dan dosa kita dari bacaan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya, sehingga kita termasuk orang yang oleh Rasul disebut sebagai khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya untuk pertama kali langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan selama 23 tahun, dan semuanya sudah dipraktekkan, sudah diamalkan dari mulai membaca sampai menikmatinya, ya. Dan itulah yang disebut Islam. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu Islam, Islam itu dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diakhiri dengan keridoan kita al yauma akmaltu lakum dinakum, terhadap Islam, terhadap tata cara hidup, terhadap agama kita, ya. Dan disebutkan bahwa Allah sudah meridhoi Rasulullah SAW, menyempurnakan nikmatnya, dan meridhoi Islam sebagai agamanya. Insya Allah. Pagi hari ini kita sudah membaca sebagian kecil dari apa yang difirmankan Allah, dan sebagian kecil dari contoh-contoh teladan yang mari kita pahami dari bacaan Al-Quran kita. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tentunya bukan hanya bagi orang Arab, tetapi Al-Quran bagi semua manusia. Dan kita untuk memahaminya bisa belajar bahasa Arab dulu, atau kita mengambil terjemah dari yang sudah pasti paham berbahasa Arab, dan kita mengambil tafsirnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada jadi kita pakai bahasa Indonesia. Nah, dari tafsir Ibnu Katsir ini mari kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keilmuan, mendapatkan kesempatan memahami secara benar sehingga kita mengamalkannya benar sampai mendapatkan kenikmatan yang benar hakiki, dan kita ingin menyampaikannya kepada orang lain, beja-beja tentang kenikmatan. Mari kita mulai dari ayat ke-34 surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya mereka, disebut mereka di sini kaum musyrikin, itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
Itulah yang mengakibatkan manusia yang musyrik itu, yang tidak percaya kepada Allah atau menganggap ada Allah pesaingnya, sehingga membuat berhala-berhala, percaya kepada Allah, tapi dia percaya kepada berhala, percaya kepada dukun, percaya kepada paranormal, percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada kila-kila kayak manukwik-wik, eta nupae, oh nupae ge manukwik-wik mah ngarewe disada punya gitu lah resbu. Ya. Terus maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang yang benar. Jadi mereka tidak percaya adanya kematian dua kali, Bapak Ibu. Jadi mati itu sekarang sekali, kemudian nanti dihidupkan kembali. Dan tadinya kita sebelumnya adalah mati, mati, kemudian hidup, kemudian mati kembali, kemudian dihidupkan kembali. Dan setelah dihidupkan kembali, mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia, tak akan ada yang tersisa perbuatan kita, tak akan ada yang bisa disembunyikan. Nu palsu bakal kapangi palsu, nu bohong bakal kapangi bohong, nu hianat bakal kapangi hianat, nu naon deh ibu? Ya eta bunya nu teh jujur, nu sok salingkuh, nu sok ya pokoknya nama gitu itulah, semuanya akan nemrak nanti mah Bu, Bapak Ibu ya. Nu boga hutang teu ngaku-ngaku ge bakal kapanggih Bu. Gitu ya. Dan itu yang disebut dengan kalimat di dalam satu firman Allah ayat ke-65 surat Yasin. Apa Ibu Bu bunyinya? Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aina nu sok bohong naon Bu? Mulut ya, nu sok bohong teh mulut. Hati mah tidak akan pernah bohong ya, tapi mulut sering bohong. Ningali si Atnuhun teh ka dieu henteu. Nah, gitu ya. Bahkan ada yang nu teu ningali resep ngabeja beja. Nah, itulah kita. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Di sini disebutkan kaum-kaum yang sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum apa lagi Bu? Kaum Firaun, kaum apa lagi? Kaum Aikah. Nah, kaum Nabi Su'aib, kaum Nabi Soleh, semuanya sudah dimusnahkan dan peninggalannya ada, ya, peninggalannya ada dan mereka ada turun temurun dikisahkan tentang kejayaan mereka, gitu ya. Dan mereka dibuktikan mereka sudah tidak ada, tapi mereka semua nanti akan dibangkitkan. Nah, orang-orang kaum musyrikin Mekah waktu itu tidak percaya bahwa akan dihidupkan lagi. Sigana masa ruan jeung urang teu percaya, makanya orang hidup sangeunahna, ya sombong, ya, ngerasa diri dan sebagainya. Padahal baru saja dicabut nyawanya, digolerkeun geus teu bisa nanaon. Belum lagi nanti harus mempertanggungjawabkan, ya. Yuk kita lanjut ke ayat ke-38. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan yaitu hari kiamat adalah hari yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Jadi meskipun besti punya malah bisa nulungan, besti harap, besti tukang, besti luhur, besti hanapnya bisa nulungan. Ayo kan juga nyebutnya paduanan ngumpul kakara sama beberapa eureun tina jabatan geus waswis beak we ditewakan. Syukur nah ya, berarti masih ada penegak keadilan. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi satu dengan yang lain itu tidak akan bisa saling menolong, kecuali yang diberi rahmat. Artinya bisa memberikan pertolongan atas izin Allah, yaitu diberi rahmat Allah. Itulah yang namanya syafaat, ya. Dan syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana
Ketika Rasulullah SAW sudah nanti berada di pintu surga, beliau nggak masuk. Ya, karena apa? Ternyata masih banyak umatnya yang belum masuk, masih ada di neraka. Akhirnya beliau tungguin semua, Bu. Karena Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk yang ditungguin oleh Rasulullah. Amin. Karena apa? Di dunianya pernah sekali aja bersolawat. Ya. Itu saya baheula teh sana ngadangu tuh aya nu ngaranna elak cenanya solawatan sekali tapi da eta mah sekali-kali na harita eta ge ku sabab aya tumpeng cenah kan gitunya eta ku Rasulullah bakal ditolong. Ibu juga gitu Bapak Ibunya, kalau ada besti yang pernah nolong kita ketika kita butuh duit, sok inget tara Bu. Ingat tapi lamun keur urang teu boga duit. Sok ingat ya. Tanya kudu minang ibu bapak teh buka duit karena inget kah babaturan da mun keur balenghar masuk parohnya saya teh bu urang ya di aku bukan orang lain itulah kita. Lanjut ke ayat 43. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia di tengah-tengah neraka, kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah ajab yang dahulu kamu selalu meragu-ragukannya. Jadi ini makanannya berupa zakum katanya yang berupa apa Bu, Bapak Ibu? Zakum ini kotoran minyak. Kotoran minyak namun bahasa Sundana Bu? Jolontoh mun bahasa Jawa. Mun bahasa Sundana jalantah. Itu kotoran minyak Bu. Lamun di luar ngaranna jalantah, lamun di dalam perut, di dalam badan namanya kolesterol. Eta teh jalantah nu di ayeuna awak. Matakan nusuk ngadaharan gorengan, nusuk ngadaharan, pokoknya mah digoreng-goreng, nu gorengnya loba kolesterolna. Sabab naon nu di daharna jalantah. Tapi ka jero ge anger we jalantah. Jalantah teh penunjuk Bu, jalantah. Dan gitunya bahasa Jawa nama jolontoh ya. Udah tubuh ngarah ingat itu jolontoh cek pau mah itu teh kotoran namanya zakum, makanan orang-orang yang berdosa. Dan setelah itu diseret kemudian ditinyu kepalanya itu pakai minyak panas. Kebayang nggak Bu? Di dalamnya penuh dengan jalantah, digusur kemudian ditinyu minyak panas ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ini yang tadi kita baca 3 kali ayatnya ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Apa yang aman itu? Yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Ya, di urang ayat teh taman-taman dan mata air. Aya ge comberan, aya ge solokan, osok arulin di solokan. Amun kotor mah tara, tapi mun bersih mah arulin, ya. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Kebayang nggak Bu? Pakai sutra, betan aya nu tipis, aya nu kanal kumaha resepnanya, kemudian duduk berhadap-hadapan, pahareup-hareup punya, paplong-plong, sili teuteup, sili kayak gitu nyamnya. Tolong dituluykeun teh lah geus sakitunya. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Jadi Pak Tatang, Pak Teguh, Bapak teh bakal menang bidadari. Kumaha ibu nu aya di imah ayeuna? Eta mah lain bidadari. Eta mah pamajikan Pak Teguh, pamajikan Pak Tatang. Ya, dai bidadari mah tara bobos, tara kahampangan, tara kabeuratan, tara men. Ya, seungit we terus punya beda jeung bidadari nu aya di tapi mereka bisa jadi bidadari kalau mereka bertakwa ya. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Aduh, buah-buahan naon we Bu? Aya salak, aya duku, aya naon Bu? Aya semangka, aya naon deui? Aya duren, aya naon deui Bu? Cecene, takokak, naon deui? Pokona mah aya lah kabeh oge. Sirsak aya ya lah.
Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka sebagai karunia dari dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Bahasanya bahasa apa, Bu? Bahasa Arab. Bapak Ibu bisa bahasa Arab? Bisa. Paling itu rob ataini, itu bahasa Arab. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, itu bahasa Arab. Gitu. Khamis, Jumaah, Sabah, Sabah teh poe Sabtu, gitu ya. Bahasa Arab. Mudah semuanya, ya. Kenapa? Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, dan Allah juga yang memerintahkan, dan Allah yang akan mengetahui. Kalau kita belajar, maka pasti bisa. Nah, gitu Bu ya. Jadi lamun aya nu teu bisa, pasti teu diajar. Gitu we gampang numpunya. Da manusia mah nu bodoh Bu. Nu aya mah nu ngedul. Ya. Pasti bisa kabeh oge. Buktina naon? Urang we baheula mah teu bisa nanaon, ayeuna mah dahar meakeun batur nya. Terus Bu, kana duit apal nu beureum, nu biru, nu abu-abu, nu rada koneng saeutik, nu rada rada ungu saeutik. Kira-kira Bapak Ibu hayang nu mana? Nah, Bung abdi mah hayang nu payu. Beureum aya teu payu mah keur naon? Da ayeuna lobanya duit palsu. Nah, maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula. Nah, inilah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat-ayat dari surat Ad-Dukhan sudah kita baca. 59 ayat dalam 2 hari ini. Ya, pelajarannya yang bisa kita ambil dari awal sudah ditegaskan tentang kitab suci Al-Quran ini adalah petunjuk dan penjelasan bagi manusia tentang apa? Tentang Allah sebagai Tuhan kita, tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, tentang ada Nabi dan Rasul sebelumnya, tentang ada umat-umat yang terdahulu yang sudah dimusnahkan, tentang orang beriman yang kemudian akan mendapatkan kebahagiaan paujan adima, tentang orang-orang yang baung, yang bandel yang akan mendapatkan azab neraka, dan tentang dunia dan segala isinya yang diperuntukkan untuk manusia. Dipersilahkan mau memilih mana jalan yang diikuti, ya. Tetapi semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan dipertanggungjawabkan bukan main-main. Semuanya beneran loh, kan gitu ya. Jadi neraka itu bener, ya. Surga itu benar, mati itu benar, alam barzah itu benar, perhitungan amal benar, nanti dikumpulkan di padang mahsyar benar, nanti ditimbang amal kita benar, nanti mulut kita nggak bisa ngomong benar, nanti semua yang ada di dalam kehidupan jadi saksi itu benar. Dan itu yang biasa diomongkan ketika di atas kuburan orang yang mati disebut talqin. Tapi dah kusabab urang mah teu ngarti nya, kitu we ngararobrol we Bu aneh nya jelema di urang mah lamun keur nguburkeun mayit ngararucong we ngobrol Bu nya, aya nu cikikik belah ditu cikikik belah dia udud belah ditu ngopi belah dia, padahal aya nu pae keur dikubur nya. Wartosan ge mah mun aya nu mau cari cik atuh sakedeung we kitu nya, nepi ka beres ungkis beres mah pek wae. Nah, itu yang dibacakan tadi bahwa dunia ini benar ciptaan Allah, Allah itu benar, Rasul itu benar, Al-Quran itu benar, segala yang diciptakan Allah itu pasti benarnya dan akan diminta pertanggungjawabkan setiap diri untuk apa yang sudah dilakukannya di dunia. Kalau di dunia berbuat iman, maka dia akan selamat, akan aman, dimasukkan ke dalam surga, ada buah-buahan, ada bidadari, ada keenakan, ada kesenangan. Tapi bagi yang jahat di dunianya, berbuat tidak baik, berbuat fasik, berbuat sombong dan sewenang-wenang, maka azab neraka bagiannya. Minumannya adalah jalantah, urut-urut masak. Kemudian minyak panas itu di dalam perut, dan di luar dia akan dijadikan sebagai paninyuh tenawan Bu. Air apa? Sok ditinyuhkeun tenawan ngaranna teh. Dan kincanya atau bumbunya dibumbuan Pak, nuges asup geheng kana neraka, kemudian digusur, kemudian
kasih bumbu dengan minyak panas. Naudzubillahi minas syaitanir rajim. Nah, bagi orang yang beriman justru berada di dalam dipan, ya, berhadap-hadapan, saling berbicara, saling bercengkrama, kemudian memakai baju kain sutra yang halus, ada yang tebal, ada yang tipis, dan buah-buahannya segala ayah. Jengkol oge ayah, tela peteuy ayah, jangan khawatir. Di surga itu segala oge ayah. Ayo kok ayah ngan eueuh seuneuna itu punya jadi tidak bisa diundur punya narokok mah dibelah ditu di surga mah itu bisa disurungkeun. Nah, mun percaya silahkan duluan ya. Kalau ada yang nggak percaya, terus nanti bedakan mun geus nepi ka ditu. Tapi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan benar dan kita jangan ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala kebenaran itu pasti benarnya dari Allah dan kamu jangan ragu. Kenapa kita sekarang hidup susah? Kenapa kita hidup mudah gulana? Kenapa hidup tidak bahagia? Karena dalam diri kita ada keraguan. Itulah yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi. Kebanyakan manusia itu ragu. Sesungguhnya mereka juga sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu terjadinya yang demikian. Tapi sambil menunggu ada yang yakin, ada yang ragu. Nah, Bapak Ibu kalau lagi nunggu, Bapak bakal dapat BLT. Ini apa kuponnya? Ragu nggak? Nggak ragu. Karena apa? Dapat kuponnya. Tapi rilis mungkin dapat itunya kayak BLT. Tapi itu menang kupon ragu-ragu mah. Bapak Ibu menang kupon ayo nanti. Kuponnya adalah asyhadu